yaitu soal fufu-fafa dan soal ijazah palsu. Itu yang jadi background kemarahan publik yang tidak mungkin dia ucapin. Karena menunggu kepastian isu ini sampai di mana tuh. Kita bikin riset, saya bikin riset, isu ini akan ada di semester ke depan masih ada di situ. Lembaganya dipisah. Value-nya tidak ikut tertransformasi. Tadi dikatakan polisi harus kembali pada prinsip supremasi sipil. Itu juga salah. Yang mesti supreme itu bukan orang sipilnya, tapi nilai-nilai sipil. Jadi yang benar bukan supremacy, civilian supremacy, tapi the supremacy of civilian value. Supremasi dari nilai-nilai sipil. Di dalam demokrasi mau tentara, mau satpam, mau akademisi, profesor, punya ijazah apa nggak punya ijazah, tunduk pada nilai sipil. Lampu merah artinya tentara harus berhenti, polisi harus berhenti, profesor harus berhenti. Itu namanya nilai sipil. Jadi lampu merah itu nilai sipil, lampu hijau nilai sipil. Kan itu yang kita mau biasakan kan. Jadi sebetulnya kita mau bongkar dulu bahwa kenapa hari-hari ini ada ketakutan pada, tadi Usman Hamid pakai istilah the revival of authoritarianism. Sebetulnya itu masih abstrak, kembalinya otoritarianisme. Lebih tepat creeping militarism. Pengamat dunia sekarang menganggap Indonesia militerisme itu lagi merangkak, creeping. Dan itu yang sebetulnya lebih berbahaya daripada reformasi. Reformasi TNI tersusul oleh creeping militarism, kita balik pada the revival of authoritarianism. Itu soalnya tuh. Jadi saya mau terangkan bahwa ada reformasi, terjadi pemisahan lembaga tentara dan militer, tapi hanya sekedar reformasi, bukan transformasi. Kenapa? Karena nilai-nilai militeristik tidak tercegah di 98. Nilai-nilai itu carry over ke dalam sistem demokrasi. Jadi sebetulnya kita belum masuk di dalam era demokrasi. Reformasi tidak menghasilkan demokrasi. Terjadi perubahan kelembagaan tapi tidak terjadi perubahan nilai-nilai berdemokrasi. Dengan kata lain, kalau kita sebut kita pindah dari otoriter ke demokrasi. Pindah itu artinya langkah keluar dari orde baru masuk ke orde reformasi. Kita baru keluar dari, belum masuk ke. Lembaga-lembaganya lengkap. KPU ada, parlemen ada, Mahkamah Konstitusi ada, DPR ada. Lembaganya lengkap, tapi pelembagaan belum berlangsung sempurna. Hanya itu yang mau kita pastikan. Jadi sekali lagi kalau kita mau bicara tentang reformasi, transformasi, apapun istilahnya, kita mesti lihat bahwa kondisi kelembagaan kita itu tidak menghasilkan pelembagaan, hanya ada perubahan di dalam lembaga. Tetapi kita mulai lihat bahwa ada inisiatif lokal untuk menghasilkan ide tentang demokrasi. Waktu demonstrasi Agustus kemarin saya ada di Pekanbaru di Riau, nemenin Irjen Heri Heriawan, Kapolda Riau. Demonstrasi yang besar itu, saya datang ke situ. Yang dipajang di depan para demonstran, menyambut para demonstran bukan panser, bukan water cannon, tapi spanduk besar ditulis oleh Kapolda Riau, Saudara Heri Heriawan. Selamat datang para pejuang aspirasi. Bayangin coba. Dia sambut dengan spanduk itu. Nggak ada ketakutan. Demonstran ngoceh suka-sukanya. Karena dia anggap demonstrasi itu pejuang aspirasi. Dengan cara itu langsung terbagi kimianya tuh. Pejuang aspirasi diterima. Provokator dihalangi. Yang memperjuangkan aspirasi pasti pakai argumen. Yang ingin merusak demonstrasi pasti pakai molotov. Mudah dipisahkan. Jadi contohlah Kapolda Riau. Bukan saya puji-puji, tapi faktanya begitu. Dia menerima protes itu sebagai pejuang aspirasi. Spanduknya di depan.
Mahasiswa datang, digelar spanduk di depan tiba-tiba. Selamat datang para pejuang aspirasi. Karena kita menghormati mahasiswa yang berjuang untuk menghasilkan perubahan politik. Nah, itu dasarnya. Satu waktu saya bertemu dengan Pak Kapolri. Saya lagi membantu. Saya cerita aja soal sebelum saya bicara teorinya. Saya lagi berupaya untuk membuat beberapa Polda itu laboratorium tentang civilian value. Nah, karena saya bertemu dengan Pak Herimen, saya bolak-balik ke Pekanbaru. Tiba-tiba ada seorang tokoh masyarakat sipil WA saya. Rocky Gerung, Anda ternyata sudah dibeli oleh polisi itu. Bayangin coba. Kenapa? Terlihat Anda berfoto dengan Pak Sigit, Kapolri. Lagi nanam pohon. Dan Anda bicara, pidato di samping Kapolri. Saya bilang enggak. Pak Sigit tidak di samping saya, dia di belakang saya. Kenapa enggak dibalik bahwa saya yang membeli Kapolri, bukan saya yang terbeli. Karena saya nyusun kurikulum tentang hubungan antara polisi dan lingkungan yang disebut green policing yang dipromosikan oleh Kapolda Riau. Jadi bayangin, masyarakat sipil pun mencurigai aktivitas masyarakat sipil karena dia nggak paham bahwa lebih banyak orang yang mati karena kerusakan lingkungan daripada yang mati di jalan raya. Itu soalnya. Jadi kepicikan aktivis masyarakat sipil juga ada karena kecengengan, nggak bisa berpikir. Kalau saya kritik, saya juga kritik lingkungan saya yang mencurigai hubungan antara aktivis, dosen, jurnalis dengan kalangan kepolisian. Rocky Gerung sudah terkooptasi oleh Kapolri. Lalu dalam isu lingkungan terbalik, Pak Sigit terkooptasi oleh isu lingkungan yang saya buat. Begitu dong fairness-nya tuh. Jadi kita lihat bagaimana kepicikan itu ada di dalam bahkan masyarakat kita. Dan itu terjadi karena satu hal. Di belakang kepala kita, di belakang kepala mak-mak, di belakang kepala para dosen, kepala jurnalis, ada isu yang unexplainable, unspeakable. Yaitu soal fufu fafa dan soal ijazah palsu. Itu yang jadi background kemarahan publik yang tidak mungkin dia ucapin. Karena menunggu kepastian isu ini sampai di mana tuh. Kita bikin riset, saya bikin riset, isu ini akan ada di semester ke depan masih ada di situ. Jadi kita mau coba bahas sekaligus apa yang kita sebut sebagai reformasi sebetulnya basisnya adalah kecurigaan masyarakat sipil terhadap penyelesaian kasus-kasus yang sangat sensitif. Mereka tidak bisa ucapkan, saya pakai satu istilah, deep psychology, psikologi dalam masyarakat kita adalah bimbangan, kecurigaan, ketidakpastian. Ketidakpastian politik sekarang disiram dengan ketidakpastian ekonomi. Maka